Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bekerja sebagai suster di rumah sakit menangani seorang pasien yang baru saja datang. Wanita tersebut bernama Jungyeon. Nah, Jungyeon ini adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia dan suaminya masih terus mencari keberadaan si anak sampai dengan saat ini. Berbagai cara telah mereka lakukan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Suaminya ini berprofesi sebagai guru sekolah, dan setelah itu mereka menemui Songhyun. Songhyun ini adalah orang yang membantu Jungyeon dan suaminya untuk mencari keberadaan anaknya. Songhyun mempertemukan mereka dengan seseorang. Nah, orang ini memiliki anak yang berkebutuhan khusus, dan pada 4 tahun lalu si anak ini menghilang. Ia ditemukan di rumah sakit jiwa dan dibawa oleh polisi. Polisi sampai sekarang mencoba untuk menutupi hal tersebut yang membuat tidak ada kejelasan kemana anak tersebut menghilang selama ini. Hal itulah yang sebenarnya membuat si ibu sedih. Dan melihat anak tersebut kembali bersama ibunya, Jungyeon menjadi teringat akan kenangan bersama dengan anaknya dulu, di mana anaknya yang bernama Yunsu sangat senang bermain. Di rumah, Jungyeon menyalahkan kehilangan anaknya karena dirinya sendiri. Sampai sekarang, kehilangan tersebut selalu memberikan rasa perih di hatinya. Kebahagiaannya seolah-olah sudah menghilang pergi, dan si suami mencoba menenangkannya. Besoknya, suaminya datang menemui Songhyun. Songhyun ini dulunya adalah korban anak yang menghilang. Ia tidak tahu siapa orang tuanya dulu, sehingga sekarang dia mencoba membantu para orang tua yang kehilangan anaknya. Setelah itu, ketika suaminya berada di sekolah, ia mendapat kabar jika seseorang melihat Yunsu di toko roti. Hal tersebut membuatnya segera pergi dengan mengendarai mobil. Namun, ketika di pertengahan jalan, mobilnya ditabrak dan dirinya terjebak. Perjalanannya berhenti saat itu juga. Perjalanan mencari anaknya dan perjalanan hidupnya. Kini, Jongyeon yang masih bertahan dengan masa depan yang tidak tahu harus diapakan. Di sisi lain, di tempat pemancingan, seorang anak yang dipanggil Minsu dipekerjakan secara ilegal. Nah, orang dewasa di sana itu bernama Kang, yang punya kelainan atau penyimpangan. Ia kerap kali mempermainkan anak tersebut. Orang dewasa lainnya yang bernama Choi lalu datang, dan setelah itu Minsu ditendang. Ia masuk ke perairan. Kang ini malah senang melihat penderitaan yang dirasakan oleh Minsu, dan segera ditolong oleh Choi. Di waktu yang bersamaan juga, berita tentang meninggalnya suami Jungyeon muncul, di mana berita tersebut mengatakan jika meninggalnya suami Jungyeon pada saat mencari keberadaan anaknya. Berita tersebut mengatakan rupanya pesan yang diterima suami Jungyeon ini hanyalah lelucon. Siaran tersebut dilihat oleh 2 kepolisian yang saat itu sedang beristirahat. Sebut saja yang satu bernama Sersan Hong dan satunya lagi bernama Budi. Nah, Budi ini mengatakan jika Junghyun ini mirip dengan anak yang dilihatnya di tempat pemancingan bersama Sersan Hong dulu. Namun, Sersan Hong tidak percaya akan hal tersebut, karena menurutnya muka anak-anak memanglah hampir mirip. Budi masih terus meyakinkan Sersan Hong, tapi tidak dipedulikan Sersan Hong. Mereka lalu melanjutkan tugas untuk berpatroli. Di sana mereka melewati tempat di dekat desa pemancingan. Nah, Budi ini mengecek poster anaknya Jungyeon dengan anak yang ada di hadapannya. Penduduk sekitar mengatakan jika anak tersebut adalah Minsu. Dan saat ditanya-tanya, di sana terlihat perlakuan orang-orang sekitar terhadap anak tersebut. Budi juga akhirnya mengetahui jika Minsu ini pendengarannya tidak bagus karena 3 bulan lalu ia dipukul. Ia lalu menggambar rambut di poster yang ada, sehingga anak Jungyeon yang ada di poster tersebut mirip dengan Minsu. Ditambah ada luka bakar seperti ciri-ciri dari Yunsu. Namun si anak ini masih tidak menjawab dan terlihat sangat ketakutan. Pencarian pembenaran Budi ini tidak berhenti sampai situ. Mereka lalu makan bersama dengan pengelola tempat tersebut dan mempertanyakan bagaimana Minsu ada di sana. Rupanya, Minsu ini dulunya dibawa oleh seorang penduduk di sana, dan sekarang penduduk tersebut meninggal dunia. Jadi mereka tidak begitu tahu asal-usul dari Minsu ini. Budi mengira jika penduduk sekitar menculik anak-anak, tapi Sersan Hong membantah hal tersebut. Nah, di sana selain Minsu, ada juga anak lain yang bernama Jiho. Budi kemudian mempertanyakan orang tua Jiho yang sontak saja membuat perempuan di sebelahnya emosi. Perempuan tersebut mengaku jika dia adalah orang tua Jiho dan seorang janda. Ia bilang jika bukan urusan Budi untuk mempertanyakan setiap anak yang ada di sana.
Orang yang dianggap ketua di sana, sebut saja Tuan Takur, segera melerai dan mengatakan jika Sersan Hong butuh uang lebih, tinggal bilang saja. Hal tersebut yang membuat Sersan Hong marah ke Budi dan menyuruh Budi minta maaf. Matahari mulai padam dan malam kini menjelang. Budi dan Sersan Hong lalu datang ke tempat Minsu berada. Budi masih yakin jika Minsu ini adalah Yeonsu, tetapi Sersan Hong enggan untuk menanggapinya lagi. Ia meminta Budi untuk berhenti menyelidiki hal tersebut karena mereka berdua mendapat sogokan dari warga sekitar. Sersan Hong lalu membuang poster tersebut dan pergi. Di luar, Sersan Hong memberikan Budi uang untuk keperluan anaknya yang masih bayi, sebagai uang untuk tutup mulut. Dan setelah itu, mereka berdua lalu pergi. Di sisi lain, Jung Yun ingin bunuh diri dengan suntikan racun, tapi ia urungkannya tersebut. Ia lalu bertemu dengan kerabatnya, yang mana pria tersebut adalah adiknya sendiri, dan yang wanita adalah istri adiknya. Kehadiran mereka di sana rupanya ingin meminjam uang, dan karena Jung Yun ini masih belum bisa tenang, dia lalu mencoba untuk pergi keluar sejenak, menghirup udara segar. Si perempuan ini meminta agar suaminya berani meminta uang dari Jung Yun, karena kan Jung Yun ini tinggal sendiri, sudah tidak ada suami dan tidak ada anak lagi. Ia juga memegang uang asuransi dari kecelakaan suaminya, jadi tentu saja uang tersebut tidak terpakai. Si perempuan itu malah bilang jika Jung Yun harus memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri, karena hanya mereka keluarga yang dimiliki oleh Jung Yun saat ini. Namun, ketika Jung Yun pergi, teleponnya tidak dibawa, tertinggal di meja makan, dan saat itulah ada telepon yang masuk. Dan adik Jung Yun lalu mengambilnya. Rupanya, telepon tersebut dari Budi yang melaporkan jika ia melihat anaknya Jung Yun. Ciri-cirinya juga mirip sekali dengan poster yang beredar. Budi mengatakan jika ia ingin membantu Jung Yun karena nalurinya sebagai seorang ayah. Budi mengatakan untuk membawa anak yang bernama Minsu tersebut diam-diam dan telepon lalu ditutup. Dan adik laki-laki Jung Yun ini sepertinya berada di puncak kebimbangannya. Besok harinya Jung Yun datang ke Song Hyun. Di sana Song Hyun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dulu, di mana saat dia masih kecil, ia menghilang. Dia juga lupa bagaimana dia bisa menghilang. Yang diingatnya, ia dirawat oleh orang tua angkatnya. Selama hidupnya, ia merasa orang tua aslinya menelantarkannya karena tidak mencari keberadaannya hingga dewasa. Tapi, setelah dewasa, Sung Hyun ini ditelepon seseorang. Ia lalu menemui orang tersebut yang mengatakan jika dia adalah bibinya. Si bibi menangis dan bertanya mengapa Song Hyun baru muncul sekarang, mengapa menghilang selama ini. Si bibi lalu berteriak ke orang tua Song Hyun dan mengatakan jika anak kandungnya telah pulang. Tetapi Song Hyun ini baru sadar jika orang tua kandungnya kini sudah pulang terlebih dahulu. Dan selama ini mereka bukan menelantarkannya, melainkan meninggal dunia. Ayah Song Hyun ini meninggal karena syok dan kanker, sedangkan ibunya bunuh diri. Kematian dari orang tuanya tersebut membuat Song Hyun tersadar jika dirinya terlambat pulang ke rumah. Ia lalu mengatakan ke Jung Yeon untuk tidak menyerah, karena dia akan menemukan Yeonsu. Itu yang juga menjadi alasan Song Hyun membantu para orang tua yang kehilangan anak, karena ia tidak ingin orang lain bernasib sama seperti dirinya. Di sisi lain, di tempat pemancingan, Minsu ini dipekerjakan secara keras, sedangkan para orang tua lainnya bersantai-santai. Pulang, Jung Yeon ini ditelepon oleh seseorang. Nah, orang tersebut mengetahui keberadaan anaknya Jung Yeon. Tetapi Jung Yeon harus memberikan uang tebusan $50.000. Awalnya Jung Yeon tidak percaya. Tetapi, penelpon tersebut memiliki catatan yang mengatakan ciri-ciri dari Yeonsu, di mana ciri-ciri yang tidak disebutkan dalam poster adalah kuku kaki anaknya terbelah. Jung Yeon segera percaya dan mengambil uang untuk diberikannya ke penelpon. Ia lalu menemuinya ke tempat yang sudah direncanakan, dan setelah itu, ia bertemu dengan seseorang dan disuruh menandatangani sesuatu. Ia lalu memberikan uang dan pergi. Orang itu juga memberikan lokasi keberadaan anaknya, di mana orang-orang sekitar menyebutnya Minsu. Dan orang yang bertemu dengan Jung Yeon ini rupanya suruhan adiknya Jung Yeon sendiri. Setelah mendapat lokasi tersebut, Jung Yeon segera pergi dengan mengendarai mobilnya. Rupanya, saat ini Minsu sedang menemani Sersan Hong berburu rusa. Dan ketika para rusa berhasil ditembak, Minsu disuruh untuk membawa rusa tersebut dan pulang. Kedatangan Jung Yeon di tempat tersebut membuat seorang wanita yang merupakan ibunya Ji-ho bertanya. Nah, Jung Yeon ini malah mengatakan jika dia mencari keberadaan anaknya yang bernama Yunsu, di mana anak tersebut dipanggil dengan Minsu di daerah itu.
Di sisi lain, Minsu ini tidak kuat mengangkat rusanya. Ia sepertinya sakit dan Choi mencoba untuk membantunya. Choi ini membantu karena dia juga punya anak yang seumuran dengan Minsu. Mereka semua lalu menunggu sesaat. Tak lama, Sersan Hong mendapat telepon yang mengatakan jika seseorang mencari keberadaan Minsu. Sersan Hong jadi tahu siapa orang yang menyebarkan informasi tersebut. Telepon lalu ditutup dan Minsu dengan tatapan polosnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat pemancingan, Jungyeon ini membagikan poster anaknya ke orang-orang sekitar. Sedangkan para pengelola pemancing tersebut berharap jika orang-orang di sana tidak melihat Minsu sebelumnya. Para pengelola pemancingan tersebut tidak yakin jika Minsu adalah anaknya Jungyeon. Tetapi yang jelas mereka harus tutup mulut karena ditakutkan kegiatan mereka yang mempekerjakan anak-anak akan beresiko ketahuan. Seperti tidak ada hasilnya, Jungyeon ini melihat lahan lain yang ada di sebelah sana. Tapi ia dikejutkan oleh kehadiran Kang. Tak lama, Tuan Takur datang dan mengatakan jika lahan yang dilihatnya lahan pribadi dan tidak boleh dilihat. Mereka lalu membawa Jungyeon pergi dan sepertinya Jungyeon ini curiga dengan tempat yang barusan dilihatnya tadi. Di sisi lain, Kang ini bilang ke Choi kalau ternyata uang hadiah di poster untuk menemukan Yunsu hadiahnya sangat besar. Ia ingin melaporkannya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan rupanya, Sersan Hong mendengar yang membuat ia memukul Kang. Malam tiba dan Jungyeon disambut baik di sana. Sersan Hong melihat poster yang diberikan oleh Jungyeon, tetapi Sersan Hong mengatakan jika dia melihat anak tersebut di berita pada saat suaminya Jungyeon kecelakaan. Di lingkungan tersebut tidak ada kehadiran Minsu. Jungyeon lalu bertanya ke Jiho, tapi segera diprotes oleh ibunya. Ia mengatakan jika mereka saja tidak melihat Minsu, apalagi anaknya, pasti tidak tahu. Mereka lalu mencoba tenang dan Jungyeon ini berencana akan pulang besok hari. Segera, Tuan Takur memerintahkan ke anak buahnya untuk memesankan hotel di dekat sana. Kemudian Jungyeon berada di hotel. Di sana ia membayangkan kehadiran suaminya. Ia mengatakan jika kuku kaki Jungyeon sama dengan kuku kaki Yunsu, di mana kuku tersebut terbelah yang membuatnya unik dan jarang dimiliki oleh orang lain. Di malam itu pula, Kang ini mendatangi Minsu untuk melakukan perbuatan gilanya. Nah, di waktu yang bersamaan, Jungyeon kembali mendatangi tempat pemancingan tersebut. Ia mencoba mencari keberadaan anaknya secara diam-diam, namun tidak ditemukan. Di tempat lain, dia melihat ruang kosong di mana ada poster Kang sebagai pembunuh dan juga pemerkosa yang keberadaannya sedang dicari kepolisian. Jungyeon kemudian tidak sengaja masuk ke dalam ruangan lain dan melihat ada poster anaknya di sana. Tak hanya itu, terdapat beberapa pakaian anak-anak yang kuat keyakinan Jungyeon jika itu adalah anaknya. Tapi Kang ini datang bersama dengan Choi dan Sersan Hong. Jungyeon yang ketahuan lalu mengatakan jika poster yang ditemukannya bukanlah dia yang membawa, karena kertas cetakannya berbeda. Tetapi Sersan Hong mengatakan jika dia adalah polisi dan mungkin para pemancing yang tidak sengaja meletakkan poster tersebut di sana. Sersan Hong lalu mengusir Jungyeon pergi dari sana. Kembali ke hotel, Jungyeon sekarang dimata-matai oleh Choi. Besoknya, Jungyeon kembali lagi ke tempat pemancingan dan kedatangannya ke sana menjadi pertanyaan banyak orang. Rupanya, kehadirannya di sana untuk berpamitan. Dan setelah itu, Jungyeon meminta dipeluk oleh Jiho. Di sana, Jungyeon berpesan kepada Jiho untuk menjaga kesehatan dan menuruti kata-kata ibunya. Namun di sana Jiho bilang jika wanita yang selama ini bersamanya bukanlah ibunya, yang membuat Jungyeon tercengang. Kepergiannya kali itu kembali menimbulkan kecurigaan dan saat itulah Sersan Hong datang. Nah, di sana rupanya Sersan Hong mengatakan jika semalam Jungyeon ini menghubungi polisi dan melaporkan kasus penculikan anak-anak. Dan hal tersebut membuat warga sekitar segera mengusirnya. Harapan Jungyeon sepertinya sudah habis. Ia lalu pulang dan mengendarai mobilnya. Usahanya untuk mencari keberadaan anaknya sepertinya terhenti dan lagi ia tidak berhasil menemukan anaknya di sana. Saat bekerja, Sersan Hong ini terang-terangan kepada Budi. Ia mengatakan jika ibunya Yunsu sudah datang ke tempat pemancingan. Sersan Hong mengatakan jika Jungyeon ini sudah memeriksa Minsu secara langsung dan katanya itu bukan anaknya. Budi lalu mencoba meminta maaf, tapi Sersan Hong enggan untuk memaafkan. Nah, Budi ini masih tidak tahu jika Sersan Hong ini berbohong. Di tempat lain, Minsu ini dikurung dan kakinya dirantai besi. Ia lalu menulis nama Yunsu di sana. Tak lama, Jiho bersama Kang datang dan Jiho ini bilang jika ibunya Minsu berada di sana.
Siang telah usai dan hari berganti malam. Sersan Hong mendapat kabar jika para anak-anak kabur ke dermaga. Sementara itu, Jung Yeon kembali datang dengan mobilnya membawa suntikan yang berisi racun. Saat itulah ia melihat para anak buah Sersan Hong mengendarai mobil sambil memanggil nama anak-anak yang artinya saat ini para anak-anak sedang kabur dari sana. Mengetahui hal tersebut, Jung Yeon ikut mencari keberadaan anak-anak dan mengikuti mobil dengan berlari. Sampai akhirnya, saat di dermaga ada saksi yang melihat anak-anak masih berada di sekitar sana. Nah, rupanya Minsu dan Jiho ini bersembunyi dan berada sangat dekat dengan mereka. Berhasil ketahuan, mereka lalu ditangkap. Tangan Minsu juga dipasang borgol oleh Sersan Hong. Jung Yeon yang melihat hal tersebut segera memanggil Yeonsu, dan saat itulah Minsu kabur dari sana. Ia dikejar oleh hampir seluruh orang yang ada di sana, dan malam itu air laut sangat tidak bersahabat, membuat tidak ada jalan lain bagi Minsu, jadi ia tetap melaju. Badai ombak yang semakin besar menerjang dirinya, dan semua orang mencoba menarik Minsu tetapi ketakutan. Jung Yeon bilang jika dia adalah ibunya dan maaf karena datang terlambat, tapi Minsu masih terus diam, dan saat ia memastikan wajah ibunya, ombak besar datang dan menerjangnya, membuatnya hilang seketika di perairan. Esoknya ketika terbangun, Jung Yeon ini masih berada di tempat pemancingan. Ia menemui para pekerja di sana dan mempertanyakan keberadaan anaknya. Orang di sana menganggap jika Jung Yeon ini sudah gila. Mereka mengatakan jika anaknya sudah meninggal, tetapi Jung Yeon tidak percaya. Jung Yeon ini teringat jika anaknya diborgol oleh Sersan Hong dan saat itulah Sersan Hong menamparnya. Semua orang di sana tidak ada satupun yang membela Jung Yeon. Ia lalu masuk kembali ke dalam rumah sejenak. Suasana tampak sangat kacau. Mereka mempertanyakan apakah Minsu benar-benar meninggal karena ulah mereka. Tapi meskipun begitu, apabila jasadnya ditemukan dengan borgol yang ada, mereka semua akan berakhir. Mereka mempekerjakan anak-anak di bawah umur dan terdapat banyak bekas luka di tubuh Minsu. Kang lalu berpendapat untuk membunuh Jung Yeon yang artinya masalah mereka akan selesai. Tidak akan ada orang yang melaporkan kejadian tersebut dan mereka akan aman. Semuanya terdiam. Tak lama, Jung Yeon muncul dengan membawa Jiho, dan saat itulah Choi memukul Jung Yeon yang membuat Jung Yeon langsung tidak sadarkan diri. Choi setuju dengan pendapat Kang, dengan membunuh Jung Yeon masalah mereka akan selesai, semua akan tertutup rapat dan bisnis pemancingan tersebut bisa terus berjalan. Ia tidak ingin jika nantinya ketahuan dan bisnis ditutup, karena sebagai seorang mantan napi, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan oleh Choi. Sersan Hong lalu memukul Choi karena Choi ini mengambil keputusan sendiri. Bahkan Sersan Hong hampir memutuskan tangannya, tapi tidak jadi dan sekarang Sersan Hong punya rencana lagi. Ia memerintahkan Kang untuk menutup pemancingan, sedangkan Sersan Hong dan Tuan Takur memikirkan kapan jasad Minsu akan mengambang. Tapi Tuan Takur bilang jika kemungkinan Minsu ini akan mengambang esok hari dan terjebak di Karang Nisan. Nah, Karang Nisan tersebut adalah tempat di mana semua jasad yang tenggelam akan terbawa arus ombak dan terperangkap di sana. Itulah mengapa disebut dengan Karang Nisan. Mereka lalu berencana untuk menutup tempat tersebut. Tapi menurut Tuan Takur, yang perlu ditutup di tempat tersebut adalah mata, telinga, dan mulut mereka. Malam, Jung Yeon ini ditahan dan masih bernyawa. Ia lalu didatangi oleh Kang. Kang ini bilang jika Jung Yeon sangat mirip dengan Minsu, dan saat itulah suntikan Jung Yeon terjatuh. Kang ini mengira jika suntikan tersebut adalah obat penenang atau semacam narkoba gitu. Jadi dia ingin mencoba menggunakannya ke Jung Yeon dan lalu memperkosanya. Namun Jung Yeon ini pintar. Ia lalu meminta ikatannya dilepas agar bisa lebih bebas dan saling menikmati. Dan saat itulah Kang menurut dan segera Jung Yeon menyuntik Kang yang membuatnya terjatuh dan mengambang di air. Lepas, Jung Yeon lalu kembali mencari jejak-jejak anaknya di sana, di mana di tempat Minsu dirantai dulu, ia menulis nama Yeonsu dan menggambar keluarga. Hal tersebut membuat Jung Yeon semakin sedih, dan di waktu yang bersamaan, Sersan Hong dan perempuan di sana jadi semakin bersalah terhadap Minsu. Tapi, Sersan Hong mencoba untuk melupakannya, dan saat itulah Jung Yeon datang dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun, tenaga Sersan Hong lebih kuat, dan ketika memiliki kesempatan, Jung Yeon segera menusuk perut Sersan Hong. Hanya saja masih ada tenaga yang tersisa. Sersan Hong segera mengambil pistolnya dan mencoba menembak, tapi Jung Yeon menusuk kaki Sersan Hong dengan pecahan kaca yang membuatnya kesakitan dan Jung Yeon mengambil alih senjata. Saat itulah terdengar Jiho yang meminta dikeluarkan dari ruangannya, yang membuat Jung Yeon segera membantu.
Mereka berdua lalu kabur dari tempat tersebut. Hanya saja ada Choi yang sudah menunggu dengan pisaunya. Namun, Tuan Takur mencoba ikut campur yang membuat dirinya terkena tembakan. Dan Jungyeon ini akhirnya berhasil membunuh Choi. Rupanya Sersan Hong ini masih bertahan. Dengan senjata apinya, ia mencoba mengejar Jungyeon dan Jiho yang berlari. Jungyeon ini sudah di perairan dan menaikkan Jiho ke atas perahu. Dan ketika Sersan Hong siap untuk menembak, Jungyeon juga menembak tepat di mata Sersan Hong. Hal itulah yang membuat Sersan Hong segera menghampiri mereka dengan tangan kosong. Dan kembali terjadi perkelahian antara Jungyeon dan Sersan Hong. Tapi Jungyeon ini berhasil diborgol dan Jiho juga membantu Jungyeon dengan memukul Sersan Hong. Sampai akhirnya Jungyeon ini berhasil melepaskan borgolnya dan kemudian memasangkan borgol tersebut ke Sersan Hong yang membuatnya terjebak. Kunci borgol tersebut juga sudah dibuang dan tenggelam di perairan. Jungyeon dan Jiho kabur dari sana menggunakan perahu. Sementara itu, Sersan Hong menangis dan meminta pertolongan, tapi tidak ada yang menolong dan tidak ada pula yang mendengar selain Jungyeon dan Jiho. Singkatnya, hari kembali berganti dan para polisi segera datang ke tempat pemancingan tersebut. Jungyeon selamat dan kini mencoba menenangkan Jiho. Jiho juga sepertinya sangat nyaman berada dekat dengan Jungyeon dan meminta Jungyeon untuk tidak pergi kemana-mana. Nah, setelah itu Jungyeon ini seorang diri pergi ke laut. Ia merasa sangat kosong. Perjuangannya seolah-olah telah sirna dan selama ini yang didapatkannya hanyalah kesia-siaan saja. Jungyeon ini masih menyimpan suntikan racun dan segera ingin digunakannya sendiri. Tapi ketika suntikan tersebut menembus kulitnya, saat itulah dia melihat seseorang tergeletak di karang nisan. Untung saja racun yang ada di suntikan tersebut belum dimasukkan ke darahnya sehingga ia masih selamat. Orang yang dihadapannya ini adalah Minsu yang membuatnya menangis. Ia sudah tidak berdaya dan sepertinya sudah tidak bernyawa lagi. Ketika memeluk anaknya dengan erat-erat dan memeriksa kuku kaki anaknya, saat itulah Jungyeon tersadar jika orang yang ada di pangkuannya saat itu bukanlah anaknya, karena kuku kakinya tidak terbelah dua. Tapi bagaimanapun anak yang ada di pelukannya saat ini adalah orang yang bisa membantunya berjuang untuk mencari keberadaan Yeonsu, hingga Jungyeon bisa berada sejauh ini. 2 tahun berlalu saat dalam perjalanan Jiho ini menelpon Jungyeon dan rupanya Jiho diangkat sebagai anak oleh Jungyeon. Dan setelah itu, Jungyeon ini mendatangi sebuah panti asuhan di mana ia melihat keberadaan anaknya di sana. Jadi, Yunsu selama ini masih hidup dan Jungyeon yang tidak pernah menyerah berhasil dipertemukan olehnya. Dan cerita berakhir. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setiap ada usaha, pasti ada jalan. Dan apapun kebusukan yang kamu coba lawan, kamu tidak hanya membantu diri sendiri, kamu juga ikut membantu menyelamatkan kehidupan orang lain. Melawan kejahatan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti kita harus diam saja. Dan itulah seluruh alur cerita film Bring Me Home. Terima kasih sudah menonton.